Halo sahabat, jadi hari ini kita mau OTW ke Ciremai. Satu lagi packing, ini 2, tadi 3 udah dikirim ke titik kumpulnya. Jadi kita ketemu lagi di sana. Gimana Leh? Sekarang kita di rumah di kosan Sirana. Kita mau kemana Leh? Kita mau ke Ciremai, Mau ngapain? gunung tertinggi di Jawa Barat. Mau mendaki. Mau mendaki apa? Mendaki gunung. Mendaki gunung. Gunung apa tuh? Gunung apa? Gunung apa? Rahasia. Rahasia. Tapi Kita lihat. udah kasih tahu sih. Rahasia tapi tadi kira mah. Gak jelas. Lagi enggak? Hah? Yap, jadi kali ini kita bakalan mendaki ke Gunung Ciremai via Apuy guys, bersama teman-teman kuliah ya yang sudah direncanakan dari berbulan-bulan lalu, dan kita total bersepuluh, semuanya naik motor, total ada 5 motor, dan ya kita berangkat dari Jatinangor. Estimasi sampai ke base camp itu sekitar 3 jam kalau dari maps, dan kita setelah kurang lebih 2 jam perjalanan kita istirahat dulu di Masjid Nyalindung untuk sholat dulu buat istirahat, sholat maghrib sama isya. Ini di Masjid Nyalindung. Mulai dengan host kita. Aduh capek bisa naik motor, kaki pegel, jangan deket-deket dong. Kaki pegel semua. Sekarang kita mau sholat dulu biar kita diridhoi oleh Gusti Allah. Amin. Setelah sholat dan istirahat, kita lanjut lagi ke Majalengka guys. Jadi sebelum kita ke base camp, kita pergi dulu ke tempat rental karena ada beberapa alat-alat yang belum ada. Jadi kita rental dulu. Ya, jadi kita rush hour di Indomaret karena abangnya mau nutup. Tapi ngomong-ngomong gue sapok ya. Ini kenapa Jak? Hah? Iya nih di kamar mandi Rana nih nyangkut. Oh iya. Kita mau ngeborong kantor. Kirain gua lagi baru makan sate gitu kan. Jadi setelah dari tempat sewaan, kita lanjut lagi dan mampir bentar ke Indomaret untuk beli logistik air, dan lanjut lagi ke rumah singgah untuk istirahat semalam. Baru besok paginya kita turun lagi ke pasar untuk beli logistik guys. Alright guys, di sekarang jam 4.40 dan ya tadi nginep di homestay, dan karena kita belum belanja logistik, jadi kita mau turun lagi ke bawah. Agak jauh sih sebenarnya, tapi kayak ya udah mau gimana lagi. Kita mau belanja dulu ke pasar. Jadi parkir motor kita semalam di sini. Aman sih harusnya. Jadi dari rumah singgah itu kita turun lagi sekitar 30 menit lah untuk bisa sampai ke pasar Maja gitu guys. Jadi kita di pasar belanja lah logistik yang belum dibeli karena kemarin tuh kita carrier-nya udah penuh guys. Karena ya ada 2 carrier yang kita sewa, jadi belum packingnya belum rapih lah gitu. Makanya kita baru beli logistiknya sekarang. Pak. Dan gila guys, ternyata view menuju rumah singgah itu view-nya bagus banget. Karena sebelumnya itu kita lewatnya malam-malam kan, dan pagi sepulang dari pasar itu cuacanya cerah banget dan view-nya benar-benar Masya Allah indah banget guys. Sepanjang jalan tuh benar-benar kayak speechless sih gitu. Kayak wow, keren banget jir. Gacor. Ya, jadi lagi abis dari pasar karena semalam naiknya malam jadi nggak kelihatan, dan sekarang nemu satu spot yang Masya Allah, ini masjid, ketemu sholat, terus belakangnya Gunung Ciremai kayak gitu. Nah ini siang, dan ini tuh puncak Ciremai. Nah kita tuh semalam nginepnya di sini, jadi sekarang mau balik ke sini, ntar naik lagi kayak deng. Hey guys, kita nggak balik-balik guys. Lihat Ya. video mulu. Ini terlalu bikin speechless sih, bagus banget pagi ini. Kita dari sini nih, di sini bos, naik ke atas sekitar. Bismillah, besok serah. Yap, setelah kita
belanja logistik, packing ulang segala macam, kita lanjut lagi menuju base camp menggunakan pick up karena ya ini sudah include sama rumah singgah atau homestay gitu ya. Ya kasihan motor kita lah, udah nanjak terus gitu. Dan ini juga biar lebih aman aja sih karena makin atas makin terjal juga. Jadi kita mau menuju base camp bersama kawan-kawan. 0,5 dong. Yup, makannya udah dari tadi 0,5 ini. Nah, jadi ditunggu konten-konten selanjutnya bersama konten planner kita. Buset. Ardi dan CEO kita. CEO. Sekian. Jadi setelah 30 menitan lah naik pick up, treknya lumayan curam, tapi jalannya sebenarnya masih oke. Dan motor juga sebenarnya boleh naik ke atas, tapi harus yang prima lah, jangan yang motornya, pertama remnya gitu ya. Kita sekarang mau regis dulu. Yap, untuk biaya simaksinya itu 115 di weekday dan 125 itu di weekend. Dan itu udah include simaksi, cek kesehatan, asuransi, dan dapat juga satu bungkus nasi, ya itu boleh dimakan pas datang atau dibungkus atau juga pas turun. Itu begini. Sebenarnya ajarannya beda nih. Sesat. Tidak, nantinya kita mengucapkan banyak doa gitu ya agar perjalanan kita selalu selamat, selalu sesuai dengan harapan gitu. Amin. Karena tadi kita udah doa gitu ya, mungkin sekarang kita doa dan harapan kita dalam perjalanan ini apa yang ingin kita dapatkan dalam hati masing-masing, doa dimulai. Amin. Jadi kita dapat 1, 2, 3. Orang-orang pakai lonceng, ini pakai nasi bungkus. Aduh. Jadi kita mulai naik sekitar jam 10. Harapannya bisa sampai di pos 5 atau di camp area tuh sebelum asar lah. Mudah-mudahan ya. Ya. Sampai di pintu rimba. Panggil aku pendaki culture. Aduh, kayaknya Aduh, minta tolong. 20 menit pertama masih landai. Jalannya masih landai. Dan itu jalan terakhir karena bawa logistik. Berat, Cok. Jadi sweeper dulu sekarang. Treknya masih aman buat pemanasan lah. Ya, kita jalan kurang lebih 1 kilo. 45 menit lah. We made to post 1. yes, makan lu tanggal. Makanya jam 12. Mau di ini enggak digugah? Iya sih, kata gue sih lu perlu. Ini minumnya sih itu. Bisa lompat-lompat tuh Jack ya. Iya. Ya, Bisa jalan pakai tangan ya. bisa PS7 nih gue pakai Bisa gini. di Enggak gitu dong. Jadi tadi dari base camp ke pos 1 itu treknya cenderung landai sih. Itu ya masih pemanasan, masih enak, banyak bonusnya. Cuman tadi nggak expect masih ada aspal cuy. Literally aspal sih. Ini di pos 1 lanjut lagi ke pos 2. Kita istirahat dulu sejenak lah. Di pos 1 ke pos 2 treknya udah mulai menanjak. Tapi masih hitungannya oke lah, masih normal. Tapi udah lumayan nanjak, nggak tahu ya. Ini kita tim buntut. Tahu gak tadi pas turun ke bawah ketemu landak di jalan? Segede gini. Segede anak embe. Gede banget, 2 sumpah. Terus view terasirnya bagus banget demi wallahi. Jadi ini udah jalan sekitar kurang lebih 2 jam. Udah 3,5 kilo dan masih belum melihat tanda-tanda pos 2. Jujur capek, berat, dan kurs tak masuk logika. Kita agak
Kalau bawa beban agak ciut, lihat tanjakan gini, aduh. Udah kita break dulu lah. Break dulu ya. Santai aja bos, sweeper porter mah. Si Reva sama Jadi si Reva sama si Silmi kita mau makan dulu, break dulu. Jadi kita eat by time, not eat by Kita post. di pos 2 bayangan. Udah jam 12. Kita makan dulu. Yang lain pada di sana. kita sendiri dulu dong. Kita makan di sana. Karena space-nya kecil, kita nemu spot. Buset. Spot meja bro. Meja bos. Kantin. Mana punya saya? Mau. Setelah hampir 3 jam lebih, jarak 4,8 kilo, kita sampai di pos 2. Capek guys. Kita rombongan terakhir bertiga. Rombongan telat-telatan aja. Itu ada yang kram. Lalu kakinya kram. Kram dia. Jujur gua juga. Bahu gua kram. Berat banget. Yang aku memang kram. Dari trek pos 1 ke pos 2 lebih nanjak dari pos 1 ke pos 2. Cuman masih oke lah, masih ada banyak bonusnya. Kita lihat dari pos 2 ke pos 3 gimana. Kita nggak istirahat di pos 2 karena tadi udah makan di bawah sebelum pos 2. Jadi kita makannya by time, by pos gitu. Jadi tadi jam 12 tank, kita stop, kita makan. Baru lanjut lagi. Gitu. Melaporkan dari tim 3. Kita terakhiran dan udah nyampe bos ternyata. Ya kita chill dulu. Ya 2-3 lagu bisa lah ya. Ini lagu pertama. Udah, tadi kan itu landai ya. Udah curiga sih ya kalau udah landai tiba-tiba udah nanjak banget. Jadi di sini tuh tim kita sudah kebagi-bagi guys ya. Jadi ini tim paling terakhir 3 orang dan karena ini pendaki paling santai, pendaki paling chill, jadi kita di belakang gitu guys. Nggak apa-apa sih sebenarnya dibagi-bagi gini, tapi yang penting jangan jalan sendirian guys. Ya minimal 2 orang lah, atau bagusnya 3 orang gitu. Jadi kita juga ini dibagi jadi 3 tim. Ada tim pertama itu yang bawa tenda yang paling cepet lah. Terus tim kedua dan ini tim ketiga yang bawa logistik untuk makanan berat guys. Jadi ya jangan sampai kalian jalan di trek itu sendirian guys. Itu nggak direkomendasiin. Yap. Jam 14.41 kita di pos 3. Cuman tinggal kita bertiga di sini. Teman-teman yang lainnya meninggalkan. Jadi review trek dari pos 2 ke pos 3 itu tadi lumayan nanjak dibanding pos 1 ke pos 2 ya. Terus di pos 2 ke pos 3 itu tadi ada bonus. Kita dikasih datar, bahkan dikasih turunan cuy. Cuma habis itu dikasih turunan, dikasih datar, baru tuh dikasih tanjakan mengotak. Nah, habis itu baru pos 3. Jadi begitu. Kita sudah jalan 5 jam dah. Emang slow banget nih, kita chill dulu, tidur. Alhamdulillahnya cuacanya cerah sekali. Kita tiba di situs Batu Nyuncung. Masih bertiga, masih jauh. Kayak kita ketinggalan jauh sama rombongan teman-teman, tapi ini sih yang mahal. Kita dapat matahari. Kayak terang banget, alhamdulillah. Bebas lah mau kemana-mana dah. Jadi kita udah di antara pos 3 dan pos 4. Nggak tahu kita ini tim 3 ini udah lambat banget. Kita santai jalan 2 menit, istirahatnya 10 menit. Benar enjoy the moment aja. Padahal mah Lemah anjir. padahal apa leh? Kita itu manusia itu makhluk yang lemah.
Apa? Manusia itu makhluk yang lemah. Begitulah, yang lemah sekali ya. Kita manusiawi aja lah. Bukannya manusia kuat. Itulah mereka. Aduh, cuacanya dari tadi mendung cerah ya, seperti yang tadi dibilang menunggu kita menuju pos 5. Ciao. Jadi jam 5 kita baru nyampe di pos 4. Temen-temen yang lain katanya udah dari jam 4, kita telat sejam. Jadi kita mau istirahat dulu, sholat asar, sholat zuhur, baru kita lanjut lagi. Ini malaikatnya sekarang lagi marah-marah karena tidak sesuai perjanjian. Jadi, tapi kita minta extend sampai jam berapa, Leh? Mau minta extend sampai jam berapa hujannya? Sampai ke kos. Sampai ke kos ya. Enggak bisa katanya, itu mah ngelunjak, nggak bisa. Jam 7, jam 8 lah ya. Jam 7 tapi besok 7 besok. Enggak, Cok. Jadi kita di pos 4 istirahat lumayan lama. Sekalian tadi ngejama juga zuhur dan asar ya, sholat sini. Ya dalam kondisi apapun sholat itu tetap prioritas teman-teman. Jadi ya dipermudah, kalau misalnya memang tidak memungkinkan bisa dijama, terus bisa dikosor juga gitu. Yang penting kita tidak meninggalkan kewajiban. Bukan begitu Pak Ustadz? Betul. Pak Soleh gitu, Pak Soleh. Betul. Nah habis sholat, habis berdoa, kita udah full energi lagi. Kita akan menempuh pos 4 dan pos 5 itu dalam waktu 30 menit saja. Mudah-mudahan dengkul ini diberikan kekuatan. Anda jangan rebahan, nanti kebablasan. Aduh, ya begitulah ini. Udah ada gemuruh-gemuruh, udah mulai kena mancing kan ini. Mana? Aduh, langit udah mulai gelap dan kita masih di trek. Sejam lagi kita nih. Sampai pos 5. Makan aja. Capek pisan. Capek pisan dah Soleh ya. Teman-teman ini Soleh yang capek ya. Jujur capek. Kalau gua masih maki-maki dikit lah. Rana yang jadi ranger kita sore ini. Keren Rana. Udah naik gunung berapa kali tuh ya? Baru 3. Masih ada podcast di download. Gitu cuma 2. 2 kayak gitu. Kita sudah sampai di camp area jam 18.48, hampir jam 7 dan jalannya mereka ngecampnya masih di atas tuh. Kita masih harus naik lagi ke atas. Gimana Rana? Gitu. Sejauh ini masih kuat sih. Yakin kuat. Masih easy banget kok. Masih Iji ya? Ya. Iji pengen menyerah. Ya begitulah. Kita rehat dulu di sini lagi. Apa cu? Bisa. Nggak lagi. Bawa carrier 26 kilo. Cukup. Cukup sekali. Cukup. Jam 7 kita akhirnya sampai di pos 5. Gila. Leh. Kaki gue udah gak kuat. Parah. Sumpah. Parah. Ayo Rana. Ayo buat konten dulu, sok. Oke guys, jadi di sini tuh tim terakhir baru sampai camp area atau tempat kita bikin tenda itu sekitar jam 7 malam gitu. Which is kita telatnya sama tim pertama itu sekitar 2 jam selisihnya. Dan seperti yang dibilang di video sebelumnya, itu gua speechless karena ini guys. Ini benar-benar kita baru nyampe, udah nyampe 5 menit langsung diturunin hujannya. Jadi ya seperti dibilang di pos 4 itu kita minta supaya hujannya ditahan dulu sampai kita sampai ke camp atau sampai ke tenda guys, dan itu beneran diijabah. Jujur gua terharu sih guys, ini bener-bener restu dari orang tua sih. 4 jadi bacakan ya. Ya kita lagi masak tempe, ini mau masak ayam, ini kondisi tenda. Ini kondisinya. Bro, skena sekali, Bro. Lagi ngapain? Golok. Iya. Jadi ini ada insiden babi. Wis. Babinya tadi nggak ramah banget, jadi kayak. Ya kita karena tadi datangnya telat. Ini sih karena udah dicuci ya. Jadi kita mau masak. Ini Asep. Ini ada Asep. Asep. Asisten chef.
Careful. Pakai ini nih sarung tangan nggak? Sarung tangan kuli. Sarung tangan nggak? Mau dipasangin? Bisa aja modusnya. Mulus banget tuh kayaknya tuh. Takutnya susah megang tangan ya. Harus belajar, orang li. Bisa semut gitu li. Aku masih dengerin Oli. Ini masih bangun nih Silmi nih. Oh iya, sorry ya Sil. Ini profesional kok. Salah. Orang perlu belajar li. Gimana caranya bisa semut kayak gitu. Itu tuh sebenarnya gimana ya sih ya? Nah, Lebih ke ini sih. Jadi di pos 5 ini kita tidak bisa istirahat dengan tenang guys, karena kita diganggu oleh Bagas alias babi ganas. Jadi karena kita diteror sama babi, akhirnya kita mutusin untuk ronda guys. Jadi tiap orang tuh rolling untuk jaga tenda kita. Ini sebenarnya tenda kita tuh di sini sudah bolong guys gara-gara babi, dan yap cukup bikin bete sih sebenarnya gitu. Sudah hujan terus diserang pula sama babi gitu. Dan akhirnya setelah kita mencoba untuk istirahat walaupun ya gak maksimal, kita akhirnya mutusin buat bongkar tenda. Jadi untuk summit kita tidak meninggalkan tenda. Jadi cuma kan kita bongkar lagi tendanya guys. Kita packing ala-ala dan kita taruh di shelter. Semua barang-barang kita gantung guys, supaya aman dari babi. Karena babinya ternyata sebanyak dan semeresahkan itu guys. Aduh, bismillah, 3:30 kita mulai summit dari camp area setelah drama diteror babi ya. Kita jadinya tadi packing ulang, nggak packing ulang sih sebenarnya, dibongkar tenda dan lain-lain terus digantung di sana. Dan sekarang kita mau summit. Cuacanya sih jujur bagus ya, mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan dapat nonton lawan. Ayo, semangat. Ini bunga Edelweiss. Ya Mi, semangat Mi. City Light Kota Majalengka. Majalengka apa Majalengka? Let's go. Menuju puncak. Ada member baru di barisan terakhir. Kita selalu di terakhir ya. maaf ya rendah. Salah. Nggak bisa. Gue lagi lemah banget tau. Yang penting terakhirnya di Cermai bos. Cermai itu lemah banget sumpah. Gue nggak ngerti. Sekarang gue terakhirnya karena menemani sih. Kalau kemarin terakhir karena emang gak kuat. Such a gentleman gue. Sekarang terakhir. Kayaknya mau ninggalin, cuman gak tega ya. Perahu gampang itu udah, ini susah banget ya anjir. Treknya lumayan. Jujur, trek pendakian dari camp area menuju summit itu berubah 360 derajat. Dari yang tadinya tanah dan akar tiba-tiba berubah menjadi batu, dan elevasinya juga langsung tiba-tiba nanjak banget. Treknya benar-benar curam. Jujur ini nggak pemula friendly, benar-benar harus hati-hati, benar-benar harus fokus banget, karena ya treknya itu beneran batu dan ini tuh bekas aliran lava gitu guys. Jadi benar-benar challenging banget sih ini trek menuju puncak ini. Full batu di camp area.
Akhirnya nyampe. Akhirnya nyampe. Ini kita tinggal tunggu satu lagi. Bahaya banget. Ke sana. Ke sana. Krisis. Dari SMA akhirnya Gunung Ciremai 3078 mdpl. Cuacanya lumayan cerah tapi tadi berkabut dan nggak terlalu ramai juga di puncaknya. Ini dingin sih. Jadi setelah kita sampai di puncak, foto-foto, santai, istirahat, kita lanjut turun lagi dan mampir dulu sebentar ke Goa Walet. Ya untuk lihat Goa Walet aja sih karena penasaran gitu. Dan ternyata ini Goa Walet guys. Jadi ini di dalamnya Goa Walet. Ternyata ya cuman gini aja sih. Gak ada kayak terembusannya kayak goa gitu. Tapi waletnya kayak nggak ada gitu loh. Ini nggak boleh. Jadi gimana Jak Goa Walet? Jadi Goa Walet ada sesuatu yang harus kita telusuri. Terlihat seperti celah ya. Jadi coba di center dulu. Aksesnya lewat bawah sini. Ini dalam perjalanan turun. Ini tadi trek kalau siang kayak gini lumayan menantang. Ini perhatian sih kalau turun. Jadi ini tuh persimpangan dari via Palutungan sama via Apui. Jadi ya kalau dari Apui kita belok ke kanan pas turunnya gitu. Karena katanya banyak yang salah di sini. Hasilnya tuh Palutungan. Jadi sehabis dari Goa Walet kita langsung balik ke camp area untuk makan siang, lanjut packing, lanjut turun lagi ke base camp. Habis itu kita istirahat sebentar di base camp dan lanjut pulang ke Jatinangor. Terima kasih Gunung Ciremai, terima kasih untuk semua kesan dan pengalaman yang telah diberikan. Semoga suatu saat nanti kita bisa bertemu kembali.